Mas Rizal, setahu Anda, secara estimasi perkiraan orang Indonesia terkaya, yes, siapa gerangan? Orang, saya ngomong orang. Siapa orang terkaya di Indonesia? Punya pabrik apa? Oh, bagus. Top. Kekayaannya diperkirakan di atas 135 triliun. Tapi tetap butuh Allah. Kapan butuhnya Allah? Mohon maaf, terserah agama apapun. Ketika kejet-kejet, what is kejet-kejet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin Bapak dan Saudara, kita lanjutkan kajian kita ini, Al-Quran kita ini, untuk pencerahan hidup dan kehidupan. Kita bawa dari dunia sampai menuju ke akhirat kelak. Hadirin, saya mulai kajian malam hari ini, kita buka surat Fatir, surat 35, ayat 15. Ayat 15. Fatir, surat 35, ayat 15. Nggih. Dibantu terjemah? Yes. Silakan. Dibantu terjemah? Pak Mas'ud, Pak Mas'ud. Surat 35 ayat 15. Mas Rizal ketemu? 15 atau ditunjukkan Pak Mas'ud biar yang. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, manusia kapanpun, dulu, sekarang maupun yang akan datang, yang penting dirimu menyebut sebagai manusia. Antumul fuqara ilallah. Kalian semua kismin, semuanya tanpa kecuali kismin, miskin. Ilallah, Anda butuh kepada Allah. Butuh kepada akik, batal. Butuh kepada sesama manusia disembah, batal. Ono Fir'aun, ono Qarun, ono Namrud. Subhanallah. Mas Rizal, setahu Anda, secara estimasi perkiraan orang Indonesia terkaya, yes, siapa gerangan? Orang, saya ngomong orang. Siapa orang terkaya di Indonesia? Punya pabrik apa? Oh, bagus. Top. Kekayaannya diperkirakan di atas 135 triliun. Tapi tetap butuh Allah. Kapan butuhnya Allah? Mohon maaf, terserah agama apapun. Ketika kejet-kejet, what is kejet-kejet? Butuh siapa kalau tidak butuh Allah? Dunia Brono sakmono kae tidak mampu untuk mengantarkan ketenangan menuju ke hadirat ilahi. Semua butuh Allah. Selain Allah kalau disembah palsu. Jelas palsu. Semua palsu. Kuburan palsu, akik palsu, Nyai Loro Kidul palsu, Gunung Kawi palsu. Iya. Semua palsu. Bohong. Hanya mereka nuruti nafsu saja. Oke, baik. Sementara mulai masuk pelan-pelan.
Awas, perhatikan. Depak sekarang Tarung mau menuju ke Gua Sulawesi. Ada sebuah aliran, saya curiga torekot. Pakaiannya serba hitam, ngingu. Insya Allah itu, casingnya. Seminggu yang lalu ada aturan dari sang pemimpin, dilarang sholat 5 waktu. Dan tidak boleh minum susu sama makan daging. Haram. Lah sholat itu kebutuhan mendasar. Lah kok dilarang? Sekarang Depak ambil bagian untuk diajak dialog. Begitu. Bukan MUI tapi Depak. Kementerian Agama. Subhanallah. Kita ini butuh dengan Allah, itu butuh mendasar primer. Syahadat dan sholat ini harian, tidak bisa ditunda itu. Sudah, tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda, itu butuh harian. Butuh tahunan, zakat sama puasa, puasa sama zakat, itu tahunan. Butuh seumur hidup sekali, pakai haji. Iya. Masih Rizal dibawa pulang, dieling-eling. Ada haji tidak pakai kuota, langsung berangkat. Mancal sepeda ontel. Toko gerobokan Jawa Tengah, kan sepeda ontel, Rono. Terus kok nape ditolak tak? Oh, disambut seperti pahlawan. Tapi 7 bulan lamanya. Makannya sehari 3 kali, saya hitung dengan kalkulator. Habis 25 juta makannya. Itu berangkat tok, nah, turun ke Molene. Tapi insya Allah Molene ya pesawat insya Allah. Mbok sepeda titip nandongone Pak Nur paling ya. Dauntel. Itu ya, baik. Hadirin, Bapak dan Saudara, ini jelas gak bener. Ya, fatwa seperti itu jelas gak bener. Andai kata, ini baru tahun ini ada larangan itu di Gua Sulawesi Selatan. Andai kata tidak dilarang, mereka nanti kalau sholat Idul Fitri, Muhammadiyah jelas Sabtu, jelas Jumat, wis tanpa tedeng aling-aling, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas, Mas Yusuf, Pak Yusuf, Jumat Muhammadiyah. Mohon maaf, Kementerian Agama punya anak, namanya NU, Kementerian Agama sama NU Sabtu. Aliran yang ini, yang di Gua ini, kalau andai kata sholat tidak dilarang, insya Allah Minggu sholat idnya. Lu temenan ini. Oh, sholat Idul Fitri itu ada 5 kok. Termasuk aliran torekot baik di Padang maupun di Gua. Nggak usah di Padang dan di Gua, Jombang yang kemarin anaknya ngentekno pesantren wedok ono arek 13 iku iya. Itu bapaknya jagonya aliran torekot itu. Jombang, subhanallah. Jadi Indonesia ini ono salat Id, besok kita buktikan ya yang Muhammadiyah Jumat, Kemis iku ono sing salat Id di sana. Kalau enggak salah Padang ini. Kemis ono, Jumat ono, Sabtu ono, Minggu ono, Senin lho ono sian. Umumnya kita dikhotib oleh piro iki yo. Allahu Akbar. Subhanallah. Oke, baik. Jadi sekali lagi jelas kita punya indikator, punya penilaian. Model-model seperti itu jelas khotok, keliru, jelas keliru. Notok kelirunya. Nah, beragama, percaya kepada Allah juga lebay, juga tidak boleh. Tadi syariatnya dikurangi, sholat tidak boleh, juga salah. Kepada Allah berlebihan juga salah. Dalil surat yang kelima, Al-Maidah. Al-Maidah surat yang kelima, ayat kita ini 116. Nggih, 116. Silakan dibantu 116. Karena aku dan dua orang Tuhan bersama Allah,
bisa menjawab uji engkau di halaman itu mengatakan apa yang dengan aku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah telah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap Al-Quran didahului dengan pakai wa'idh, itu maknanya ingat, waktu itu ada peristiwa besar. Makanya kalau baca Al-Quran jangan cepat-cepat, biar tidak kehilangan arti makna. Wa'idh qalallahu ya Isa bin Maryam, ingat waktu itu ada peristiwa besar. Allah berfirman kepada Isa putra Maryam, a'anta qulta linnas, apakah anda wahai Isa pernah mengatakan kepada antar sesama manusia, attakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah kalian pernah mendeklarasikan bahwa dirimu dan ibumu kamu angkat sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, dirimu dan ibumu ada dua Tuhan min dunillah, selain Allah? Begitu Nabi Isa dikudang sama Allah, artinya clean and klarifikasi, begitu. Qala, Isa punya hak jawab, subhanak, ya Allah maha suci panjenengan Gusti, saya tidak pernah begitu. Subhanak, maha suci. Jenengan dok ini mari sholat kan subhanallah subhanallah 33 kali. Iya. Kenapa kalau pulang ono burung berkutut gedablak-gedablak, ono opo ya mari iki. Burung iku jarno wae, ndok nisor mau tadi dilwati kucing lho ngono lho. Iya, persoalane wedi. Lah apa dikaitkan dengan perilaku manusia itu? Mas Rezal, Anda berangkat mau jamaah subuh ono gagak kuak kuak kuak. Mbok dene sapa ya sing mati subuh iki? Malaikat Israel tidak punya asisten bernama gagak. Mohon maaf, pemikiran pola fikir yang keliru itu tolong disapu, dintekno, habis, dihabiskan. Itu mengganggu bentuk keimanan. Tolong dihabiskan total, dijernihkan. Makanya pertama kali subhanallah, subhanallah, baru alhamdulillah. Masuk alhamdulillah, segala puji milik panjenengan Gusti, kan begitu. Kalau muja-muji jangan ke jenderal. Bintang 2 kesandung kasus ini ya apa iya? Jenderal 57 pensiun. Mari pensiun oleh 3 wulan ditangkap KPK, mlebu penjara. Metu-metu loro. Oh, apa sing dibanggakno? Pamanku lho jenderal, apa masih jenderal? Ngono tok ae. Ngapunten, Anda biar paham dan tahu pangkat yang terhormat dan terakhir seluruh manusia, kulhum ajmain tanpa kecuali, camat, calon mati. Masih Mas Rizal lemu koyo ngene ya, Israel gak sungkan belas, tek ngene tok wis. Omane sing miyayat kuru. Mas tambah. Aduh. Ya, baik. Wa id qala Allah ya Isa bin Maryam, Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah kalian pernah mendeklarasikan kepada seluruh umat manusia bahwa kalian pernah mengangkat diri Anda sebagai Tuhan dan ibu Anda selain Allah? Qala subhanak, maha suci Allah Gusti, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar. Itu bukan wilayah saya Gusti. Panjenengan guru saya, maha guru saya. Panjenengan membimbing kami. Saya tidak pernah mengucapkan seperti itu. Ini dalam rangka Allah untuk membimbing, membina Isa. Wis seru nek Allah Isa ku tepak di dalam jalurnya. Tapi biar tepak terus sampai dibawa meninggal, ini supaya tidak salah alamat, dikudang, butuh check and recheck. Oke ya, baik. Seperti itu yang digambarkan. Iya, panjenengan Gusti telah mengetahui bahwa apa yang ada pada diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
Saya ini tahu gara-gara dugi panjenengan Gusti, saya tidak melangkai, tidak mendahului yang tidak Anda ajarkan, yang bukan jenengan ajarkan. Aku gak ngawur. Sementara banyak di masyarakat beragama itu dicoba dimodifikasi. Kalau tidak dikasih kembang, katanya kurang srek. Contoh paling gampang, Anda punya menantu, menantunya kemarin Agustus, sekarang sudah meduntung, hamil. Saya baru tahu waktu saya di Lamongan, itu di sana ada tradisi tetap keliru 7 bulan. Bareng aku nang Surabaya, ketika hamil ada 2, ada 4 bulan, ada 7 bulan. Akeh kok gak tahu direken. Iki tekondi ajaran iki lho tekondi. Dari mana? Seneng manusia itu nyari kembang-kembangan yang gak karu-karuan itu. Faham ya? Subhanallah. Itu kembang. Cepat layu karena tidak punya dasar, karena tidak pakai SOP. Sementara kita masyarakat awam dibodohi oleh Sang Maha Guru di dalam acara ritual keagamaan 7 bulan. Mohon maaf, surat Yusuf tampil, surat Maryam tampil. Akhirnya orang awam mengatakan dibisiki sama Sang Maha Guru, ngeten niki sae mawon, baik saja. Wong yang dibaca juga Quran. Loh, Qurannya baik dibaca, tapi menyangkut janin apa hubungannya? Tidak ada. Harapannya kalau laki koyok Yusuf, harapannya nek wedok koyok Maryam. Persoalannya adalah Pak Yusuf, sing lanang teko kenjeran, sing wedok teko nggone betatu benjeng, potongane koyok galengan, beketek. Insya Allah nanti lahir masih diwacana surat Yusuf ping 29, insya Allah lahir tetap beketek. Karena bahan baku, paham ya? Bahan baku. Pak Jatmiko, beketek itu bukan jelek, bukan. Bukan. Hitam manis. Lah Bilal ya apa Bilal? Bilal dari Ethiopia ya apa? Sampeyan urip karena sudah mengaku sebagai pengikut setia Muhammadiyah, ayo nyari kayak Bilal. Sebab Bilal ini orang yang tertindas. Ditindas oleh Umayyah sebagai jeragan. Umayyah kafir. Ronek Bilal pindah ke agama Muhammad, begitu sama Umayyah, iya, ditaruh di Sokhra, lautan padang pasir. Ininya ditindih batu, diinjak sama Umayyah. Di dalam kesulitan ada kemudahan, itu rumus. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan tolong sabar, ada kemudahan. Tidak lama Abu Bakar lewat. Abu Bakar delok begini nih berhenti. Tapi tidak kuasa, karena miliknya dikuasai penuh oleh Umayyah. Sekarang persoalannya sama itu dari Umayyah, dari Bilal, apa dari Abu Bakar? Bagaimana sikap Abu Bakar ketika melihat peristiwa yang mengerikan ini? Kata Abu Bakar sambil melihat peristiwa itu, Umayyah, kon jual tak ini? Budakmu ini kamu jual. Umayyah dengan kedus sombong en begedut. Umayyah menjawab, wani piro kon? Begitu. Wani piro kon? Mohon maaf, Abu Bakar tidak kalah begedutnya untuk ngimbangi. Begedut kepada orang begedut itu sodako, bagian dari sodako. Abu Bakar naik, saunimu tak tuku. Oh ya, saunimu tak tuku. Serius ini. Lah karena sampean ini berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, hartamu dulu baru jiwa ragamu. Hartamu kamu dulukan untuk berjihad berjuang di jalan Allah. Anda dulukan. Itu prinsip dalam Islam.
Akhirnya dibebaskan. Karena saunimu tak tuku. Nggak tahu harganya. Saya punya estimasi gambaran 5 kali lipat dari harga pasar. Sikile Ronaldo di Nyang Saudi sekarang sudah pindah ke Saudi. 3,5 triliun sikile Ronaldo. Pak Nur, sikile sapi, kekil sapi. Belum ada pemain sepak bola yang berani nawar seperti Saudi. Ini termahal sepanjang sejarah sepak bola. Kakinya Ronaldo ditawar dan akhirnya mau dengan belum fasilitas yang lain. Tapi kalau Anda bertanya, Pak Musa, Ronaldo kan kafir, mainnya di mana? Katanya di Saudi. Saudi itu tidak seluruhnya tanah haram, Pak. Pemain sepak bola, saya ngecek sendiri, lapangan sepak bola itu di tanah halal. Tidak boleh di tanah haram, tidak boleh. Harus di tanah halal. Faham? Ya, termasuk Riyadh itu tanah halal. Begitu. Jelas? Ya, seperti itu gambarannya. Sekarang panjenengan sudah tahu beragama ketentuan dari Allah dikurangi juga tidak boleh, beragama kepada Allah berlebihan juga tidak dibenarkan. Itu prinsip. Oke ya, itu prinsip. Subhanallah. Sekarang jenengan disuguhi amalan yang sia-sia yang sering dilakukan oleh umat manusia. Surat 18 Al-Kahfi. Surat 18 Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi surat 18. Dimulai dari ayat 103. Yes. Monggo, silakan pelan-pelan. 103. Silakan diterjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad kepada umat Muhammad atau siapapun yang mau mengikuti petunjukmu, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian mau saya tunjukkan satu amalan yang amalan itu sia-sia keberadaannya? Subhanallah, subhanallah. Amalan itu sia-sia, amalan itu rugi. Lo kan eman. Iya. Dibocorkan sama yang bikin urip, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dibocorkan. Mohon maaf tanpa ngurangi rasa hormat. Saya tetangganya Masjid Al-Akbar, arah ke timur 500 meter. Untuk menuju tahun baru kurang 3 hari, macetnya bukan main, notok macet. Kanan kiri dari arah selatan, dari arah timur, dari arah utara, bis itu double-double parkir. Temanya Istighosa Akbar. Subhanallah. Apa yang dibaca? Macam-macam. Ya rumusnya istighosa seperti itu. Istighosa itu dari astaghisu, minta pertolongan. Begitu. Tapi apakah metodologinya, caranya seperti itu? Di sini yang perlu dikaji secara mendalam. Subhanallah. Apakah demikian halnya? Subhanallah. Mereka pakai pakaian serba putih. Macet total untuk kawasan itu. Oke ya, baik. Wahai Rasulullah Muhammad, apakah kalian mau? Tolong diberitahu kepada kebanyakan orang, ada amalan yang cuma sia-sia dilakukan oleh umat manusia. Lanjut 104. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
alladzina dhalla sa'yu bil hayatid dunya, yaitu mereka mengira bahwa perbuatan di dunia, wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu yang sudah terbaik, the best. Padahal Al-Quran memberikan gambaran sia-sia belaka, eman. Sedang mereka mengira mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar, subhanallah. Eman ini, eman. Amalan naik ke atas disapu oleh angin karena amalan mereka tidak punya dasar. Amalan mereka gampang disapu oleh gelombang, ombak, serta angin. Tidak sampai notok ke, ya, subhanallah. Sudah dihempas, hilang, tak berbekas. Ya, seperti itu yang digambarkan. Lanjut, 105. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka tidak lain adalah sering mengingkari ayat-ayat dari Tuhan mereka. Waliqaihi, dan pertemuan dengan perjumpaan dengan Allah kelak nanti di padang mahsyar. Fahabitat a'maluhum, semua amalan mereka tertolak. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah tidak pernah memperhitungkan, Allah tidak pakai nimbang amalan mereka. Kata Allah, kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal yang mereka lakukan kelak nanti di hari kiamat atau di padang mahsyar. Ya, hadirin, Pak Yusuf, Pak Musa punya contoh. Saya punya siswa 20. Siswa 20. Pak Yusuf, persoalannya siswa kami 16 itu beres. Artinya beres itu kelakuannya juga bagus, nilainya juga rata-rata di atas 6, ya itu 16. Dua anak ini kadang masuk, kadang tidak masuk, tapi punya kelebihan. Rapotnya diperselisihkan, artinya masuk dalam dewan guru sebagai pertimbangan sido naik apa ndak dua orang ini. Pak Yusuf yang 19 sama 22 orang 6 bulan gak melebu, gak tahu melu ulangan. Dua orang ini tidak perlu di dalam rapat sidang itu ditinggal, karena dua orang ini jelas gak naik, paham, jelas gak lulus. Ngerti ya? Ngerti ya? Amalan yang sia-sia yang diikuti oleh orang yang sia-sia, orang kafir ini, mohon maaf, seperti siswa yang 2 tadi tertinggal. Gak perlu disidang dalam rapat, dipertimbangkan apapun, gaya apa dipertimbangkan. Wong amalannya itu sampah. Sampah itu tidak perlu ditimbang. Amalannya sampah, tidak ada dasar. Tek, habis. Subhanallah. Eman. Tapi yang 2 orang tadi masih punya seberkas iman. Dan lain waktu dia punya prestasi. Barangkali ini yang perlu dipertimbangkan. Akhirnya 2 orang ini, saya tanya, saya kepala sekolah mimpin rapat. Bapak selaku guru agama, 2 orang ini ketika Zuhur dan Asar sering ikut sholat jamaah enggak? Oh, yang satu gelek ngimami, Pak. Waduh, ini pertimbangan juga nih, gelek ngimami. Iya. Yang satu ini. Umpamanya begitu, ya. Saya tanya guru bahasa Indonesia, bagaimana guru bahasa Indonesia? Matematikanya jeblok, tapi waktu lomba pidato mewakili kecamatan dia juara. Wah, ini ya perlu dipertimbangkan. Sing 19-20 gak perlu disidang, karena orang ini, anak ini wis mbak biu, wis gono nilai kebaikannya. Tidak perlu dipertimbangkan. Paham ya? Seperti itu gambarannya. Termasuk kalau digambarkan sotok panjang, mohon maaf, Anda jangan niru. Sehingga di Al-Quran ada namanya Al-A'raf.
Surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Al-A'raf itu artinya ketinggian. Kelak nanti ada orang ketika sudah dihisab, mereka tetap berada di tembok Al-A'raf. Yang lain semua sudah tuntas. Yang masuk surga sudah semuanya, yang masuk neraka sudah semuanya. Mereka masih tetap di temboknya Al-A'raf, di tempat ketinggian. Sekali waktu kalau pintu surga kebuka, dia bisa ngintip. Tapi kalau dia mencoba untuk lihat turun ke bawah, saudaranya masuk neraka juga tahu. Penderitaannya begitu rupa, jerit tangisnya tahu. Subhanallah. Tapi mereka tetap di Al-A'raf. Pertanyaan, kenapa mereka tidak segera diputuskan masuk surga atau masuk neraka? Kenapa? Di sini perlu dipertimbangkan. Pak Yusuf, jawabannya orang di Al-A'raf ini, makanya kita juga jangan niru Al-A'raf. Orang di Al-A'raf ini penilaiannya, mohon maaf, saya menggambarkan, saya pernah jadi guru 3 tahun, ikut rapat sidang segala macam, mohon maaf, rapotnya itu rata-rata 5,9. Padahal surga yang dijaga Pak Ridwan harus terpenuhi 6 angkanya. Mereka ini 5,9. Pak Mas'ud butuh bantuan 0,1. Dari mana 0,1 ini? Rasul tampil diizinkan oleh Allah, itulah syafaat. Rasul urun 0,1 sehingga rapotnya genap jadi 6. Sekarang naik. Bisa masuk. Sekarang masuk. Tapi melbune wis keri dhewe. Liyane wis padha kelenceran numpak iya, Alphard nyumbawa semacam-macam sing iki ki ndelomong aja. Begitu. Itu direkam dalam Al-A'raf, Pak. Subhanallah. Subhanallah. Jenengan iso sekuat tenaga, rawi-rawi rantas harus kita perjuangkan. Masuk, ndak usah nunggu di tembok Al-A'raf. Memang kalau pertimbangan daripada nyemplung, ya tetap enak Al-A'raf, iya. Daripada nyemplung, iya. Kan begitu. Sehingga sekarang kita sudah tahu, jadi kelak nanti ada surga dan neraka, ada tembok Al-A'raf. Tapi terakhir ulama sepakat ke surga. Tapi 5,9 Nabi urun lewat mukjizatnya, lewat syafaatnya 0,1. Ya apa nek rapote 3, Nabi gak gelem urun, kaboten. Atau -3, tambah nemen. Apa di sana berlaku KKN? Sama sekali tidak ada yang namanya KKN. Sama sekali tidak ada. Bahkan mereka memikirkan dirinya masing-masing. Tidak ada jenis KKN sedikit pun seperti itu yang digambarkan. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan untuk mereka, jahanam sudah menanti disebabkan karena kekufuran mereka dan menjadikan ayat-ayat kami dan Rasul kami sebagai olok-olok belaka. Ya. Sekarang jenengan semua disuguhi, kok tahu kalau di sana tidak ada sama sekali yang namanya KKN. Semua memikirkan dirinya masing-masing. KKN tidak berlaku. Yes. Surat Fatir, surat 35, ayat 18. Fatir, surat 35, ayat 18. Silakan. Pelan-pelan. Monggo. Silakan.
Fatir surat 35 ayat 18. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat kepada umat orang lain memikul dosanya, ia adalah akan ditujukan untuknya meskipun yang dipanggil itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kami berikan hanya orang-orang yang takut kepada azab bukannya. Kali itu mereka dijauhi darinya dan mereka mendirikan sholat, dan barang siapa yang mendirikan dirinya sesungguhnya ia berikan diri kebaikan dirinya dan kepada Allah lah kembali. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul beban dosa orang lain. Mohon maaf, dosa dan pahala itu tidak ada transferan. Tidak ada transfer, ngoper. Pahala itu tidak ada. Hanya mereka punya hak jawab. Siapa ngomong ngirim Fatihah nang wong mati gak nyampe? Nyampe. Lho kon korone nyampe, buktinya gak tahu balik. Lah. Kartoloan niku yo. Kartoloan. Buktinya gak tahu balik. Muhammadiyah yo jawab. Ini bukti ini gak balik. Kwitansi ini gak balik. Menang wis entek. Seluruh amalan transfer, mohon maaf, terputus. Pak Mas'ud, dengan demikian, maka kalau itu diperbolehkan oleh agama, agama ini milik orang kaya, sing kismin gak iso ngirim, tekon dia oleh ngirim, wong ngumpul wong gak gablek, paling disuguhi aku wae, aja teko. Nek wong jimat teko, berkatane sak timba gawedhe ngono. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau diizinkan oleh Allah, letak wisdomnya Allah di mana? Letak kemahabesaran Allah di mana? Kalau diizinkan, berarti agama diborong oleh orang kaya. Tok. Pak Musa memang benar agama diborong orang kaya. Buktinya orang kaya bisa haji. Pertanyaan saya, orang mengaku dirinya Islam atau Muslim, iman atau mukmin, seumur-umur kismin, oleh Allah dibebaskan untuk haji. Punya peluang masuk surga? Sangat punya peluang masuk surga. Dulu ini teko kerian budal haji, mulai nyambangi nang kerian gak mampu. Sangune, nyambangi tak lo gak mampu. Dibebaskan oleh Allah. Sebab yang haji itu buat istitoa yang mampu. Seumur-umur waktu Ramadan sakitnya menaun. Lucunya nek ape poso kok ya kumat. Iki nek gak koncone Allahu Akbar. Gak koncone Mas Rizal gak ngene potongane iya. Nek anggere ape poso kumat. Ya gak poso. Katanya anu Pak Musa, katanya suruh kodok nyaur. Lah kapan nyaur wong lorone terus kok? Kalau gitu suruh bayar fidyah. Apa sih kayak bayar? Wong kayak mangan meneh gak gablek kok. Yo gak poso, yo gak nyaur, yo gak fidyah. Enak. Tapi bagi mereka yang kepre. Ketiga, zakat fitrah. Gak tahu belas. Iso zakat fitrah bisa, tapi ngersi koran mari sholat id didol baru iso tuku beras. Tapi kan waktunya habis. Wis gak haji, gak poso, wis gak zakat. Awas, kari loro tok. Syahadat sholat, tek, wis. Inilah kunci untuk membuka pintu surga buat yang kepre, buat yang kismin. Tapi semakin mampu naik. Semakin mampu naik. Begitu. Itulah Islam yang kita paham. Pak Yusuf ada pertanyaan begini. Ustadz, umurku iki 59. Sidarjo untuk haji saya kena 38 tahun. Nek tak hitung kalkulator gak nututi. Gak nututi. Saya punya solusi, walaupun gak pas, tapi paling gak sebagai renungan.
Orang yang seperti ini tolong nyelengi budal umroh saja. Pajat miko umroh tepakno Ramadan. Karena ada hadis dari Rasulullah, umroh Ramadan kal hajj, sebagaimana haji. Walaupun tetap dia punya kewajiban haji, tapi mendekati. Tapi umroh Ramadan. Tak pikir yo ono bener nih. Umroh Ramadan itu yo belutak panjane yo. Subhanallah. Dan supaya ngirit ikut backpacker. Apa backpacker itu? Satu kamar ditempati orang 16 untuk laki. Kan gayanya nyentel kelambi karo tas to. Wong uripe banyak di masjid kok. Backpacker sekaligus ndak dikasih makan. Nggale ono masjid, tumpah ruah. Apalagi Madinah. Anda dijamin tidak akan kelaparan. Buka sak sahure, ya Allah. Subhanallah. Saudi itu lomannya bukan main kalau sudah Ramadan, Pak. Tiap rumah perumahan itu bapak ibu go geledekan, go kolbak segala macam. Itu isi badokan semua. Ditaruh di pelataran masjid. Pokoknya sampean gelem dep-depan, longgo jejer koyok wong kundangan, sop begini, dep-depan gini. Mbok sapa sing didepiku? Lanang wedok bareng begini ya. Itu kurang lebih antara maghrib kurang 1 jam. Nek perlu 1 jam setengah. Kurang. Anda duduk tok, gak ada lapo-lapo, duduk tok mbek dulunan HP. Di depan Anda nanti ada berondongan jenis makanan, paling ndak 13 item. Ya kurma, ya sego kebuli, ya sego biryani, Masya Allah. Sampeyan rono iku nggawa kresek sing enak iya tentu. Mengkek-mengkek sampean, notok. Ya Allah, notok. Terutama Madinah, luar biasa Madinah. Subhanallah. Saya 2018 di sana, plus sholat Id bersama Raja Salman. Subhanallah. Ya, itu ya, baik. Itu bocoran sekaligus renungan. Sebab Anda kena 36 sampai 40 tahun untuk haji. Begitu. Ya, seperti itu yang digambarkan. Iya. Baik. Sekarang jenengan dituduhno sama ayat kita ini, di sana tidak ada KKN. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul beban dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun illa himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dza qurba. Waktu itu Anda di padang mahsyar punya beban dosa yang berat, memanggil saudara kandung Anda, memanggil saudara peluat, saudara kembar Anda. Walau kana dza qurba, saudara Anda yang sekandung tidak akan noleh sedikit pun. Sebab sewaktu di sana di padang mahsyar masing-masing diri dihisab. Di sana tidak ada KKN. Suami istri, Pak, boleh jadi suami masuk surga, istri masuk neraka. Sangat boleh jadi. Dan tidak bisa nolong. Atau dibalik, istri masuk surga, suami masuk neraka. Atau dibalik, dua-duanya masuk surga. Atau dibalik, dua-duanya masuk neraka. Begitu keadaannya. Ada 4 varian. Siapa yang menghendaki. Begitu. Subhanallah. Yang jelas, di sana tidak ada unsur KKN. Amalannya sewaktu di dunia, itulah yang menjadikan mempertanggungjawabkan dirinya untuk masuk surga atau ndelosor di Jahannam, ya, seperti itu yang digambarkan. Akhirnya Rasulullah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat untuk menanam, panennya nanti di akhirat. Kalau di sini kita nanam ganja, panennya insya Allah neraka. Kalau di sini nanam wereng, panennya insya Allah Jahannam. Begitu aturan mainnya. Itu ya, baik. Sehingga ada suami istri yang tidak sejalan, berarti masing-masing nanti berpisah. Begitu.
Saya pernah ketemu seorang wanita ditinggal mati suaminya kebetulan teman akrab saya. Begitu waktu ada pengajian, datang, ya maaf ya, di sana bisa saja bareng, dan di sana produk dari surga namanya bidadari. Apa sampean gak kepingin ngicipi bidadari ya? Dadak Markona tok ae bolak-balik jere Mas Rizal belenger. Mosok gak kepingin. Allahu Akbar. Ngapunten ya, di sana ndak ada pernikahan, Pak. Gak payu KUA, naib budin gak payu. Serius. Apa yang kalian kehendaki jadi di sana itu. Apa yang kalian kehendaki jadi. Subhanallah. Dan usia kita kalau meninggal 64, 74, Pak Mas'ud 84. Ndok kono balik waktu di surga. Rata-rata sekitar 34, rata-rata. 34 rata-rata. Dan itu pun tidak pakai disuplai dengan jamu.
butuh ngaji, cek melek gawe Quran. Tidak pernah sama orang yang buta sama orang melihat. Mas Rizal, lanjut 20. Lanjut. Tidak pula sama gelap gulita dan cahaya. Walad dzulumatu walan nur. Tidak pernah sama gelap gulita sama pencahayaan. Mas Rizal, tidak samanya di mana? Gelap gulita sama pencahayaan. Orang yang hidup tidak dibimbing Quran, uripe deladapan, masih terang. Tapi uripe nobyuk-nobyuk, deladapan. Yang dicari primbon, yang dicari perhitungan. Yang jelas perhitungan Jawa. Dan nyaris seluruh perhitungan Jawa itu koclok. Nyaris koclok. Total. Sementara ada ustadz mengatakan itu local wisdom. Ustadznya ngajinya belum rampung, belum cukup. Serius Pak Musa ngomong ini. Ya. Durung khatam ngaji ini. Dinamakan local wisdom. Artinya diperkenankan, diperbolehkan. Karena itu kebajikan lokal. Mas Rizal, tolong lokal tok, nggak pakai lokalisasi. Nggak pernah sama gelap gulita sama pencahayaan. Orang yang hidup di sinari Quran, ngapunten ya, beragama menurut kurikulum, praktis, murah, dan enak. Saya coba, siapa saya ngangkat, monggo. Selama ini jangan beragama kok menyulitkan. Saya monggo, ayo, coba sitok ayo. Siapa sing ngangkat? Ayo. Monggo, tak selesaino. Nek sampean durung ro, makanya ada kelompok tarian. Saya ngomong tarian cek gampang ya. Sebenarnya kata mereka itu wirid. Zikir kepada Allah. Nggawe rock tapi munyer. Miliknya Jalaluddin Rumi. Munyer gitu. Merem. Katanya itu zikir mengingat Allah. Mari kita selesaikan dalam pandangan Muhammadiyah. Hadirin, Bapak dan Saudara, zikir dalam kajian Muhammadiyah ada 3. 1, zikir bil lisan. Subhanallah, subhanallah. Allah Maha Suci. Bil qalb, dilebokno njurone ati. Ojo sampai kemasukan barang yang takhayul khurafat. Syirik. 3, Pak Yusuf, yang ketiga, zikir bil arkan, dengan tindakan. Contoh sing paling gampang yang dilakukan Muhammadiyah. Contoh sing paling gampang. Ya. Mas Rizal itu berangkat subuh tapi kok kebetulan lampu mati. Ban ngarep sepeda kena watu, jelas. Dadilan gembose. Mas Rizal mandek, watune dijogok, dilebokno kresek, terus kumpul karo kanca-kanca Muhammadiyah, karo pengurus Muhammadiyah. Watu ki sing nak diapakno. Ayo digelekno tanah kosong, dituku dadi rumah sakit. Ya Allah. Ya ini zikir khalidina fiha abadan. Sehingga rumah sakit Muhammadiyah 120 rumah sakit tok, belum klinik di atas 250. Muhammadiyah kita ini sudah ada di 40 negara. Kemarin waktu sepak bola dunia ndok Qatar ya, aku sakjane kepengin ngomong karo Pak Nur, ya apa nek rono dodolan bakso karo sego pecel pincuk. Mesti laris, sebab nek kono aneh, pincuk gawe godhong iku wae laris ya. Cuma rono niku ya apa iya. Karena aneh-aneh. Kok ono piring teko ngene dedaunan niki ya. Allahu Akbar. Adik godhong turi antara lain sebagai apa itu. Allahu Akbar. Itu ya. Baik.
Hadirin, seperti itu yang digambarkan. Mas Rizal, lanjut. 21. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Waladhillu walal harur. Tidak pernah sama antara yang teduh sama yang panas. Teduh itu bahasa Inggrisnya the guri-guri nyoy. Redup, enak. Kalau panas, cepat keringetan. Teduh. Urip iku sing ayem po. Urip iku sing ayem. Subhanallah. Urip ne ayem, sanggane awak enak. Tanpa ngurangi rasa hormat panjenengan. Kebetulan omongan saya kok pas. Ya ayo diperbaiki. Ya apa Pak Musa carane urip waladhil di tempat yang teduh enak? Bagaimana caranya? 1, ojo kakean utang. Pertama, ojo kakean utang. Nek perlu nang disaur. Bab orang utang itu kalau siang belum bisa nyaur ketemu orangnya itu malu. Kalau malam jadi pikiran. Utang. Karuan dicampur bletokan, iya karuan. Rasulullah kalau ada jenazah yang ketika diberitahu ada utang, Rasulullah sementara mundur, tidak ikut nyolati. Tapi kalau ada yang siap untuk membackup nyaur, Rasulullah baru ikut tampil. Bukan berarti tidak boleh disolati, boleh. Tapi Rasulullah tidak berkenan. Dirinya itu tidak memperkenankan diri ketika jenazah ini belum rampung urusan den, urusan utang piutang. Tapi ingat, kalau utangnya pakai KPR, utang rumah, utang Honda CR-V, ada jaminan asuransi, tidak apa-apa. Justru sampean dongakno awak iki cenang mati, iku cenang WE ahli waris, kena sampean mati lah lunas sih. Masalahnya di situ. Urusannya lunas. Itu utang asuransi, tapi ke antar pribadi ya tetap disaur, kan begitu. Sehingga tidak salah, jangan pernah bosen kalau ada jenazah mesti ada komentar pernyataan bahwa jenazah ini urusan utang piutang supaya segera ya. Cuma ada salah alamat, iya. Sing nyampaikan ini mau nyolati kebat keliwat. Bapak dan saudara yang ikut nyolati jenazah, tolong nanti sama Ibu Markiem yang janda itu, tolong jenengan nanti kalau ada urusan utang piutang segera berhubungan dengan ibu. Berhubungan dengan ibu ya apa ya? Allah menghubungi ya, duduk berhubungan. Jandanya itu belum boleh nikah sebelum 4 bulan 10 hari, pakai kalender Komaria. Jelas? Ya, baru dilamar pun tidak boleh sebelum 4 bulan 10 hari. Jelas ya? Dilamar pun tidak boleh. Ngetepi pun tidak boleh. Ya nanti kalau sudah masa iddahnya habis. Kalau cerai hidup 3 kali suci, hampir 3 bulan. Kalau cerai hidup, begitu. Kalau cerai hidup ya Rezal ini punya database-nya, iya Mas Rezal ini. Mas Rezal, 22, lanjut. Fatir tetap. Dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi kebenaran kepada siapa yang menginginkannya, dan kamu sekali-sekali tidak akan sanggup menjadikan orang yang hidup dalam kubur dapat kebenaran. Wa ma yastabil ahya walal amwat. Tidak pernah sama orang hidup sama yang mati. Lo tidak sama ya. Lo memang tidak sama terus ya apa? Tidak sama orang yang hidup sama yang mati, tidak sama. Lah kenapa kuburan Kanjeng Sunan Ampel kok dikatakan hidup? Makanya banyak orang ziarah sana, minta sana. Mereka itu hidup, kata kiainya mereka. Iya. Karena dia wali. Loh Quran sih ngomong. Subhanallah. Quran yang bicara. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Tidak sama.
Tidak pernah sama dan tidak akan sama. Orang yang hidup sama yang mati. Kalau hidup cirinya minimal 3. 1 gerak, manfaat. 2 nyari ilmu. 3 ada empati. Nek wis mati, tidak punya apa-apa. 3-tiganya hilang ciri hidup tadi itu. Makanya Mas Rezal, kalau ada jenazah dari rumah sakit dibawa pulang, tolong sampai di rumah itu ditaruh di meja, terus masih ada kemul, ya apa ya, itu tolong di atas tidak usah dipakai kipas. Karena pernah kejadian dipakai kipas, terus bajunya gerak. Orang rumah nganggep urip maneh. Lah iki sing garakno kesro iku. Gara-gara kipas, akhirnya kipas tak pateni. Iku sing garakno kesro iki. Ini gerak, disangano mati suri, urip maneh, seneng alhamdulillah. Iya. Allahu Akbar. Jenazah tidak perlu dikipasi. Darahnya kan sudah beku, sudah cirinya hidup sudah hilang semua. Ciri hidup sudah hilang semua. Sudah. Lah apa bedanya kalau mati masih tetap hidup? Quran sudah menyatakan kok. Bahkan kelanjutan ayat ini, ya Allah, oh ya Allah, kita semakin paham. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dirimu wahai Nabi Muhammad tidak akan mampu mendengar orang yang sudah ditanam di balik tanah. Dirimu tidak akan sanggup untuk mendengar. Seperti itu Al-Quran memberikan gambaran. Sehingga tetap sangat beda orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang mati selesai sudah, rampung. Saya punya analisa, terserah jenengan setuju apa enggak. Kenapa orang rame-rame ke Wali Songo begitu rupa dan seterusnya? Andai kata tulang belulang Kanjeng Sunan Ampel ini ditaruh di atas meja, tulang belulang tok, saya yakin tidak menarik, belas gak menarik. Tidak ada orang ngalap berkah, tidak ada orang tawasul, sebab tulang belulang. Tapi berhubung makam ini yang di sini dikasih kain putih, ini kain putih, ini kembang begitu rupa. Mohon maaf ya, Wali Songo itu cuma satu tok kuburannya yang transparansi. Yang lain semua pakai congkup, pakai ukur-ukuran. Paling nemen nggone Jawa Barat, Syarif Hidayatullah, nemen notok. Cirebon Kailo. Itu harus melewati sampai ke makamnya, melewati 9 pintu. Kita biasa yang tidak ring 1, tidak punya hubungan ikatan darah, itu hanya sampai pintu 5. Kapan dibuka itu? Tanggal-tanggal tertentu, bulan Suro. Dan yang masuk hanya ring 1, ring 2, keluarga dari. Bau kemenyan kembang, ya Allah, notok gak ilang. Saya sekali saja seumur hidup sudah tur ziarah Wali Songo tahun 82. Saya masih mahasiswa IAIN. Tahun 82. Satu butuhnya Wali Songo, tapi saya tidak ikut mereka. Logo deprok terus moco ya ndak ikut. Iki wis Muhammadiyah kok. Ndak ikut mereka. Yang kedua, Cero Jakarta. Mosok mahasiswa IAIN karo Jakarta rek aku ngono. Kebacut aku ngono wis. Itu 82, Pak. Saya ya. Saya butuhnya ya tanya-tanya juru kunci segala macam. Saya hilang dengan komunitas mereka, hilang, nyempal dewe. Nyempal dewe sendirian. Sepenting kan saya sudah bayar. Aku yang mangan-mangan dewe. Begitu. Subhanallah. Jelas ya? Baik, baik. Kita nek gak ngaji ngene gak ro. Sering kita ini dibodohi sama mereka. Rono lo kon dipensiun karo pabrik dodol opo saiki segala macam dodol pulsa. Nango Kanjeng Sunan njaluk berkah. Sapa ro diijabahi. Akhirnya 10-15 tahun yang silam Pak Yusuf diciptakan di Ampel ada Zam-Zam Ampel. Teko omah nggawa curigen.
diseni ndok ngene genuk gentonge ampel, mule teko Lamongan dicurno ndok pojoke tambak. Cur. Peristiwa apa ini? Kalau tidak tawasul, kalau tidak ngalah berkah. Apa agama mengizinkan? Allahnya di mana? Disuruh minta ke Allah, ud'uni astajib lakum, Al-Baqarah 186. Kenapa kita masih, ya Allah, subhanallah. Ampel tok yang paling transparan. Tapi sampai coba malam ini ke sana sambil andok Guli Maryam. Berapa bis itu 24 jam total. Bis itu tanpa ada putus untuk ziarah ke Ampel. Sebab Ampel termasuk dianggap yang senior dari deretan wali yang 9. Sementara Ampel pernah wekas. Pak Masud apa wekas itu? Pesan emut-emut kepada Dimas Kanjeng Sunan Sunan Kalijogo. Dimas Kalijogo, tolong acara Anda ketika menghormati wong mati 1 hari, 2 hari, 3 hari itu tolong dihentikan. Kata Ampel, saya khawatir kelak nanti mereka menuduh ini ajaran Kanjeng Sunan. Beliaunya, iya, Kalijogo punya hak jawab. Daripada mereka ketika ada kematian banting kartu, banting remi. Aluweng tak leboni ini dengan bacaan-bacaan ini biar mereka terpengaruh dengan Islam. Sebenarnya bukan milik Islam itu. Kalijogo ngomong yang kedua, biar pelan-pelan kita kandani, kita tuturi, kita jelaskan supaya mereka nanti tahu. Belum dijelaskan secara total, keburu Kanjeng Sunan mati, selesai sudah. Akhirnya sampai sekarang ini mendarah mendaging dianggap ajaran Kanjeng Sunan. Ya sudah selesai. Ya kayak gini kita dini. Iya. Neng ngaji kono neng selamatan nun. Oh Muhammadiyah kan ya? Lah Muhammadiyah langsung Muhammadiyah ngono iya. Jadi Pak Mas'ud masih Muhammadiyah apa? Oh ngono Pak Mas'ud jawab apa iya. Begitu. Allahu Akbar. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Ya, nggih, silakan. Mengenai berapa tadi yang dimana? Sik mengenai? Transfer pahala. Oh transfer, bagus. Tentang ada lagi ada ukuran itu ada dalam. Sudah ya, bagus. Satu aja. Anda tak balik tanya, kenapa yang diurus kok badal umroh, badal haji, kok ndak ada badal poso? Kok ndak ada badal sholat? Ayo jawab. Pak Mas'ud tolong dibantu jawab. Kalau duit ndak ada uangnya. Nah kalau haji umroh proyek. Terakhir tak tutup, jangan tanya. Saya pendapatnya Ustadz Mu'amal almarhum, asli Lamongan, bagus. Asli Lamongan. Ustadz Mu'amal Hamidi, lulusan Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Madinah. Ustadz Mu'amal, termasuk guru saya hadis. Kalau Ustadz Abdul Rahim Nur, guru saya tafsir. Beliau memberikan pendapat, istihad yang bagus sekali di buku seri kedua, Islam Keseharian, warnanya hijau. Ada orang ini mau diberangkatkan haji sama anaknya, sudah didaftarkan. Pada saatnya prek. Si urip tapi deh, si urip. Prek. Bagaimana ini? Kata Quran tidak istitoa. Dia tidak punya kemampuan. Akhirnya dana di BRI Syariah ditarik. Marbot masjid suruh berangkat. Marbot masjid suruh berangkat.
Tukang adzan suruh berangkat. Berangkatlah kamu dengan dana saya ini. Apa yang terjadi? Kesimpulannya, ini punya nilai senilai haji karena orang ini juga dapat pahala haji walaupun dananya dari sini. Tapi ini gak budal, punya senilai memberangkatkan karena ada hadis man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan mengantarkan kepada kebajikan, dia memperoleh sama dengan pelakunya. Bagus. Tapi orang ini sih hidup, ojo wonge wis dut. Kalau sudah dut selesai. Bukan itu yang diselesaikan. Ini orangnya masih hidup. Faham? Dalam buku Islam Keseharian, saya punya koleksi. Kalau perlu kita punya jilid 1, jilid 2 di kantor wilayah. Insya Allah ada. Taruh di sini sebagai bentuk jawaban. Ya. Jadi menjawab pertanyaan seluruhnya. Islam Keseharian. Begitu. Jelas? Ya, itu yang mampu saya jawab. Paling akhir, seminggu yang lalu saya ngantarkan ponakan saya nemui di Juanda. Ada satu kelompok yang berangkat umroh, saya dengarkan pakai speaker kecil gitu ya, kecil. Saya dengarkan karena ponakan saya dari Lamongan belum datang, saya ikut nimbrung di situ untuk persiapan mau berangkat. Oke, baik. Pakai batik R. Ada yang tanya, Ustadz, tanya, kami nanti ketika di Mekah umroh berapa kali, Ustadz? Begitu pertanyaannya. Jawabannya Ustadz bagus. Dalam arti bagus begini. Kalau Anda mengumrohkan badal siapapun, nanti hubungan dengan saya. Jadi bukan umroh berapa kali dijawab, tapi umroh aku ngene, pinter marketing banyak nih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.